Sampean kan tahu toh kalau masuk ke sini tuh semuanya pasti akan direkam dan akan Oh iya, iya YouTube iya dan iya iya. Facebook. Jadi jangan disebutin nama siapapun, agent atau apapun identitas jangan pernah ada yang disebut termasuk nama sampean sendiri. Oke. Oh oh oke 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 Boleh oke boleh. kok. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gini kok, saya kan finish bulan 3 tahun depan. Saya di sini jaga nyonya lumpuh, tapi seminggu yang lalu nyonyanya meninggal. Terus kan ini saya masih berapa bulan sini. Udah gitu karena sebelum meninggal itu nyonyanya itu udah pesan sama tuan sama Sisa supaya saya tetap di sini lanjut kontrak di sini untuk ngejaga dia. Itu permintaan dari nyonya. Terus Sinsanya itu udah bilang sama saya, ya udah kerja di sini. Tapi kemudian berapa hari ini teman-temannya itu bilang ke Sinsa, lagi di rumah nggak ada kerjaan, ngapain masih dilanjut kan gitu. Memang saya setelah nyonya meninggal itu memang nggak ada kerjaan, ke rumah kecil, terus Sinsanya juga masih kerja pagi ke kantor, pulang malam cuma masak buat malam aja. Terus saya itu memang di sini nggak ada kerjaan, saya mau terus terang minta saran, saya lanjut di sini atau cari majikan lagi. Tapi kalau cari majikan lagi tahun depan pas bulan 3 saya finish itu usia saya udah 47, apakah masih bisa gitu kok. Jadi pertanyaannya yang tanda tangan kemarin siapa Mbak? Yang tanda tangan Singsangnya. Oh, berarti kalau yang tanda tangan singsang masih aman. Kalau yang tanda tangan Iya. dada yang meninggal, nah itu berarti punya sampean udah habis bisanya kan kayak gitu. Tinggal sisa 14 hari kalau memang mau. Tapi karena ini yang tanda tangan singsang nggak ada masalah. Nah, pertanyaan saya begini. Hubungan sampean dengan singsang baik nggak? Baik kok, Nah, ya udah kayak keluarga gitu. jadi kalau hubungannya memang baik dan selama singsang masih menggunakan sampean, omongan dari manapun dan seperti apapun itu kan tidak perlu diperdulikan. Yang penting kan hubungan sampean sama singsang nggak ada masalah. Perkara memang di dalam ada pekerjaan dan tidak, ya kan sekali lagi bisa jadi kan ucapan terima kasih singsangnya karena sampean sudah merawat istrinya kan. Dan kita juga nggak ngerti ya singsang nanti apalagi apa mungkin nanti akan membawa calon istrinya yang baru dan apapun kan itu kehidupan pribadinya singsang toh. Iya, saya nggak mikir ke situ kok. Nah iya, sekarang kan yang sampean risaukan kan adalah sampean tidak ada pekerjaan dan sampean merasa tidak enak kan gitu toh. Iya, saya sungkan bener karena gaji saya di sini terus terang ya kok di kontrak itu 6,5. Cuman waktu dedenya belum meninggal kan dia lumpuh total, saya nggak pernah libur, saya selalu dikasih di atas 8.000, tapi nggak pernah libur. Terus dedenya sebelum meninggal itu udah pesan sama singsangnya suruh ngelanjut saya untuk jaga singsangnya. Kebetulan sekarang singsang umurnya 66 dan keadaan kaki itu memang dia sudah agak susah jalan gitu. Jadi jalan sedikit udah capek gitu, tapi masih kerja, masih diceng sama itu Cingpo, dia kerja di Cingpo. Oke. Terus, terus? maksud saya itu karena saya sungkan, juga dia dipengaruhi teman-temannya. Jadi baiknya itu saya pindah majikan atau tetap di sini tanpa ada kerjaan. Kan saya sungkan juga loh kok. Enggak. Cuman kalau mau pindah majikan umur saya 47 tahun depan, apa masih ada yang mau ngeceng gitu. Saya sampaikan begini ya Mbak. Kalau sampean bertanya sama saya ya kan? Iya. Kenapa nggak dilanjutkan? Apapun yang akan diomongin orang itu kan terserah. Intinya sampean kan membantu singsang, ya kan? Iya. Melayani singsang. Apapun kan kita juga nggak ngerti juga. Siapa ngerti kan? Dia umur 66. Terus saya nggak ngerti juga statusnya sampean janda apa sudah menikah, ada anak, ada keluarga di Indonesia kan saya juga nggak tahu nih. Ini yang harus ada nikah, iya ada, dia tahu. Karena sering saya video callan sama keluarga, anak, cucu, suami, dia tahu. Ya sudah. Cuman permintaan nyonya sebelum meninggal itu karena
dia itu senang sama saya, disuruh nggak libur ya nggak libur. Terus udah gitu dia senangnya itu saya nggak jijian, jadi bersihin kotoran dia, terus apa kerjaan ya, kebetulan pengalaman kerja saya itu rata-rata jaga orang tua, jadi saya bisa ngurusin. Kalaupun karena kelamaan pakai pampers kan pantatnya ini Ya, lecet atau lecet sakit semua. itu bisa. Terus wailai itu yang pakai selang hidung itu saya juga bisa gitu loh kok. Ya, Jadi dia itu mempertahankan saya karena saya nggak takut kotor, katanya gitu. Jadi buat saya, selama hubungan sampean sama Singsang tidak ada masalah, orang lain nggak bisa ikut campur gitu loh. Bisa dipahami nggak? Kalau saya ya lanjut aja di situ gitu. Itu sudah bagian dari rezeki sampean. Mungkin sampean dulu susah tapi sampean sekarang nurut, ya kan sampean sudah tinggal menikmati hasilnya. Jadi ya sebaik-baiknya dirawat Singsangnya. Dikasih sesuatu yang selayaknya. Ketika sampean merasa berterima kasih sama mereka, ya ada something yang lebih gitu. Jadi apapun itu kan, bagaimanapun dan seperti apapun, menurut saya ini masalah bukan hanya uang, ini sudah masalah bagian orang Hongkong yang mungkin punya budi pekerti yang jauh lebih baik gitu. Singsangnya juga udah 66, ibaratnya saya nggak ngerti bagaimana latar belakang Singsangnya, ada anaknya atau ada apanya atau semuanya, atau mungkin dia tinggal sama sampean dan sudah sangat percaya dengan sampean apapun. Jadi walaupun istrinya sudah selesai, kan bisa jadi pengabdian sampean kepada istri sampean, kepada si Dadai diapresiasi sama Singsang, ya udah sampai akhirnya sampean misalnya mentok kamu udah pingin pergi, ya sudah. Tapi kalau kamu nggak pergi, kamu saya jeng. Jadi terus perbaiki komunikasi. Jadi kalau sampean ngerasa ndak enak, itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu baik-baik. Gaji gede, kerjaan nggak ada, merasa enak. Jangan, ya memang hari ini enggak, tapi sesuatu yang sampean tanam di masa lalu itu kena di hatinya mereka gitu loh. Tanaman itu tumbuh, tanaman kebaikan itu muncul, rasa itu ada gitu loh. Mereka merasakan sampean, mungkin karena memang barusan meninggal. Nanti kan kita nggak ngerti di 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Terus pertanyaannya lagi, kalau sampean mau cari majikan di luar, ya kan, bagi saya itu bagian dari rezeki. Masih banyak di Hongkong ini orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang notabene-nya nggak ada yang pada mau pekerjaan-pekerjaan yang hina kayak gitu, bersihin kotoran kan ada. Bahkan yang dari Indonesia kemarin cerita sama saya, umurnya 51, saya udah biasa mas sama tai. Yang lumpuh, yang orang pada nggak mau megang, saya mau megang mas. Nah sudah sampai seperti itu loh mbak. Masih banyak sebenarnya, cuman tinggal diketemukannya agent ada nggak yang diminta. Yang diminta ibaratnya pekerjaan yang seperti itu kemungkinan di kenalan sampean, kenalan saya itu ada nggak, maksud saya itu gitu. Kalau pekerjaan masih banyak, dan kalau sampean masih merasa sanggup dan mampu bekerja, ya nggak apa-apa, semangat aja. Nggak usah merasa yang nggak enak apa, ya justru merasa tidak enaknya itu gunakan untuk ibaratnya memberikan sesuatu yang lebih buat Singsangnya ibaratnya. Jadi ucapan terima kasih sampean misalnya ya kan, sukanya dia makan apa, terus ada sesuatu yang dessert atau apa dikasih servis, kok kayak gini pakai duitnya siapa, kan duitnya itu cukup, ya nggak apa-apa, aku ingat aja dulu kebaikan nyonya atau sama Singsang, ya aku bikin persembahkan ini kalau kamu suka gitu kan. Jadi bisa dipahami nggak mbak? Jadi bisa. nggak perlu sampean merasa tidak enak, tapi justru kemampuan sampean, kesukaannya mereka, kesenangannya mereka, kasih servis itu sebagai ucapan terima kasih kan. Artinya nggak apa-apa selama memang dia masih pakai, tidak ada kendala dan apapun, kecuali dia sudah ngerasa udah aku bisa ngerawat diriku sendiri, ya sebaiknya kamu pulang, aku nggak bisa mempekerjakan kamu lagi, apa kamu mau pulang, apa kamu masih tetap di sini. Kalau tetap di sini ya tetap aku bayarin, tapi kalau kamu pulang ya nggak apa-apa, boleh pulang, hitung long service dan semuanya kalau dianya baik. Kalau enggak ya sudah, nggak ada long service pun uangnya sudah, gajinya kan segitu gitu loh mbak. Nah, sampean ini salah satu orang dari cerita yang susah-susah sampean cerita bahagia ini. Cuman benar-benar saya itu sungkan. Iya, aku ngerti. Aku ngerti sama sampean. Makanya
Sampean harus berpikir pada saat sungkan, aku harus ngasih servis apa lagi gitu. Makanan, kebersihan, terus baju-bajunya dia dan segala sesuatunya ya kasih lebih dari biasanya. Kan gitu toh, Mbak, maksudnya. Bisa Iya, bisa bisa sampean mengerti nggak? ngerti. Jadi nggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Selama sampean masih dipakai, manfaatkan itu. Banyak orang-orang Hongkong yang nggak menggunakan perasaannya. Tapi sampean ketemu orang-orang yang punya perasaan, yang punya hati. Dan ini di konten saya menunjukkan bahwa tidak semuanya orang Hongkong itu brengsek gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, ngerti. Nah, sampean salah satu orang yang menemukan bahwa masih ada kebaikan di luar sana gitu. Masih ada kebaikan-kebaikan dan sisi-sisi baik. Dan saya senang ketika sampean bercerita seperti ini. Saya ingin menunjukkan juga ke teman-teman semuanya bahwa tidak semuanya baik hati kan. Baik sampean bekerja, ketulusan sampean, kerelaan sampean, keikhlasan sampean, kesabaran sampean merawat orang sakit, ya kan? Iya, Dibayar kesabaran sampean tidak libur. Cuman tidak mungkin di luar sana yang menderita tidak ketemu dengan orang yang seperti itu. Kebetulan sampean orangnya baik, sampean melayani dengan baik, ketemu orang yang baik juga. Why not? Kenapa tidak? Nikmati aja hari-hari sampean. Kalau boleh libur ya udah minta libur. Dan hati-hati. Di luar-luar sana banyak pemangsa. iya, Orang pinjem duit, orang semuanya. Sehingga ketika tipikal sampean kan orang gampang kasihan tuh. iya, Nah, hati-hati. Berteman sama saya aja lah. Gitu aja gitu. Nggak usah berteman sama yang di luar-luar sana gitu kan. Yang suka memanfaatkan sesuatu. Ya pokoknya jaga baik-baik lah, Mbak. Ini rezeki sampean lah, Mbak. Sampean punya rezeki gitu. Nikmati rezeki, syukuri, berikan yang terbaik. Sampean bisa ibadah, ya boleh ibadah. Singsang kerja, dijemput bila perlu. Kalau biasanya jemputnya kan kakinya agak sakit, biasanya jemputnya di bawah, bisa jadi nanti turun siupanya di mana, jam berapa dijemput, bawain tasnya atau bagaimana, atau spesial kan gitu loh, Mbak. kebetulan dia itu kan kerjanya jauh dari rumah. Terus dia itu nyetir sendiri kok. Udah gitu dia itu kan nggak punya anak, cuma sama Dede. Ya memang tergolong orang mampu lah menurut saya, karena selama saya kerja di sini saya dikasih gaji tinggi, kebutuhan segala apapun kebutuhan saya. Singsang yang kasih uang, maksudnya sampai kebutuhan wanita pun saya nggak pernah beli, semua pakai uang belanja gitu. Makanan apapun yang mau saya makan, makanan Indonesia atau apa, dia suruh saya beli pakai uang belanja. Saya nggak pernah keluar uang sama sekali. Sampai baju apapun saya suruh milih sendiri. Waktu itu sambil dorong nyonya kan pakai kursi roda, saya milih sendiri, dia yang bayar. Kalau enggak nyonya yang bayar gitu. Tapi kan benar-benar saya itu sungkannya itu benar-benar sama sekali sekarang nggak ada kerjaan kok. Semen menurut saya adalah sedih yang bahagia gitu. Menangis yang bahagia. Samen pasti akan terngiang-ngiang dengan dadainya kan. Iya, karena dari bangun sampai tidur itu semua saya gitu loh. Ya sudah, jadi saya sebenarnya kan juga ini bagian dari terharu, mata saya juga sebenarnya sudah bisa berkaca-kaca karena sebegitu baiknya kan, sampean ngerasa kayak gitu kan. Sehingga tidak pantas menerima uang yang sebatas enggak, sampean sudah kerja, itu semua udah sampean bayar di depan dengan keikhlasan sampean. Dengan kerelaan sampean itu sudah sampean bayar di depan, dan tanaman kebaikan, kesabaran, keikhlasan sampean itu tumbuh sekarang. Sampean nikmati hasilnya. Ya baik-baik nyimpan uangnya di Indonesia, digunakan yang benar, yang bagus, anaknya disekolahin, pendidikan matang dan semuanya. Begitu suatu saat nanti ketika singsangnya udah nggak mau pakai sampean, nggak ada masalah, Mbak. Sekali lagi, selama komunikasi sampean sama singsang terus terbina baik, nggak apa-apa, syukuri aja. Menurut saya ambil aja itu. Kalau pekerjaan banyak, di luar banyak. Tolong kalau sampean ndak dikeluarkan, ndak disuruh keluar, jangan. Tapi suatu saat tiba-tiba, misalnya singsang mau, aku udah nggak butuh kamu, kan sampean sudah ready. Iya, itu makanya saya sampean juga sudah, nanya kayak artinya gitu. sampean sudah siap gitu loh. Sampean sekali lagi saya bilang sampean sudah
sudah ready, kalaupun saya mau dibuang hari ini, dibuang besok, saya nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah, nanti Iya. agensi banyak, nggak usah khawatir. Selama sekarang singsangnya masih hubungan baik, nikmatin saja, WA saja. Barangkali ada sesuatu hal yang berbeda, anaknya sampean pengen datang ke Hong Kong kan bisa ngobrol, pengen jenguk Iya, sampean iya. kan, gunakan seperti itu, Iya. sampean ngomong ke Singsang, Singsang udah lama saya nggak pulang, libur juga jarang, boleh nggak kalau semisalnya anak saya datang jenguk saya atau nengok saya, biar tahu sama Singsang kebaikannya Singsang sama saya. Keluarga saya di Indonesia ada yang anak saya misalnya pengen berangkat ke Hong Kong, biar saya tunjukkan kebaikannya siapa sih yang selama ini ngasih sekolahnya mereka kan. Loh, bener nggak? Iya, kok. Iya, kok. Sampean bicara dengan hati sama Singsang, oh ya mau soal it's okay loh, ada uang sakunya nggak gitu kan, ada gaji saya cukup, oh tak beliin tiket aja lah nanti berangkat. Jadi penghiburan kepada Singsang ketika ditinggal istrinya gitu loh. Iya, kok. Jadi kita bawa dia happy, seneng. Apa kamu nggak pingin jalan-jalan toh gitu kan? Wes tak temeni kalau kamu jalan-jalan misalnya keluar negeri Loihang, biar gak kerja aja kan. Ya saya nggak ngerti karakter Singsangnya kayak gimana kan, dan Ya ngomongnya sama. kebetulan Singsangnya itu jujur demi Tuhan orangnya baik. Kebetulan juga dia bukan masalah ini agama ya kok. Dia Kristen, dia juga rajin ke gereja. Nah, terus dalam keseharian memang dia itu baik kok. Nah, udah. Barangkali kamu nggak capek tak kerja gitu kan. Tak temenin kalau memang mau jalan-jalan keluar Loihang. Di rumah aku juga masih teringat Dadai gitu kan. Kalian orang-orang baik. Jadi bahasa hati sampean itu kalau masuk ke dalam dirinya mereka, ya sudahlah, ayo. Kalau kita mau jalan kapan gitu kan. Nah, itu kan salah satu apa ya? Sampean membuat aura di rumah itu bukan aura yang ibaratnya apa ya? Berkabung yang berkepanjangan, tapi bisa membawa, ayo kita lanjutkan hidup Singsang. Apa keinginan cita-cita Singsang kan. Kalau ngobrol misalnya makan, ya kan kita nggak ngerti. Saya sekali lagi kalau bisa duduk satu meja kan Samen bisa bercerita. Ada keinginanmu yang belum tercapai nggak gitu loh. Si Dadai kan sudah mendiang. Cita-citamu apa dulu yang belum kesampaian? Gara-gara nungguin Dadai kan nggak apa-apa, ayo. Jadi Samen yang harus juga membawa suasana itu bagian dari gaji kan, penghiburan buat hatinya si Singsang kan. Ya itu yang harus Samen lakukan, Mbak. Jadi nggak perlu merasa dimana bahwa sampean susah, sampean kok gak enak, apa terlalu baik. Enggak, jangan. Nikmatin aja itu. Itu saya sangat meyakini keikhlasan, kesabaran, dan kebaikan sampean sekarang lah dibalas. Ya gitu, no problem. Kalau memang istrinya berdoa apa dupa atau apa atau ke pesarian atau apa, ya nggak tahu lah orang Hongkong suaminya kayak gimana ya. Aku kok teringat si Dadai gitu, aku berdoa gitu, atau mungkin mampir atau apa, bagaimana menurutmu kan kayak gitu kan. Kamu pengen makan apa, masak apa, kamu aku pengen masak apa kan kayak gitu. Jadi buat happy hidupnya Singsang gitu. Aku kalau kamu udah nyampe rumah, kalau sudah sampai parkiran, kalau ada apa-apa kasih tahu ya, aku biar turun ke bawah, aku jemput. Jamnya kan udah fix tuh kalau mobil atau apa kan. Sampean kasih yang kayak gitu, sampean jemput di bawah. Kasih servis lebih lah artinya kan. Karena memang nggak ada kerjaan di rumah kan. Servis lebih, terus kaos kakinya, bajunya yang biasanya mungkin kebiasaannya dia bagaimana lah ya, kita bikin semuanya beres, mana yang kurang. Kalau ada sesuatu sampein Singsang gitu loh. Halo? Itu butuh Mbak. Singsang itu nggak kasih sampean keluar nggak dipulangin, ya mereka dia butuh untuk ngerawat dia. Gitu. Ini banyak kejadian Mbak biasanya. Saya yang sudah jadi permanen residen dulu memang rawat istrinya, setelah rawat istrinya meninggal, dia baik, dinikahin itu. Ada yang kayak gitu. Cuman kan saya tadi nanya sampean keluarga dan ada punya keluarga, ya
dia pasti sopan kan. Tapi kalau enggak kan itu bisa terjadi karena hati itu kita nggak bisa baca ya Mbak. Iya. Kita nggak bisa baca hati. Orang baik, orang jahat, tapi kita bisa ngerasakan. Iya kok. Nggak bisa dibaca, tapi bisanya dirasakan kan seperti itu tuh Mbak. Gak apa-apa, Iya. wes, tenang saja. Butuh teman cerita, cerita sama saya, cerita sama Miss Yuni. Miss Yuni nomornya nggak bisa dihubungi, hubungi saya. Kan aman toh? Iya kok. Ngajak, mau ngajak ngopi kita juga mau kok. Iya kok. Iya sekarang benar-benar nggak ada kerjaan. Ya nggak ada kerjaan, nonton kontennya Miss Yuni no, cari pengalaman. Iya kan, nonton konten saya juga nanti. Ini saya tayangkan, sampean bisa. Iya. Sandro Jabrik. Jadi nanti misalkan pas ini saya misalkan berubah pikiran nggak mau saya juga kan sudah siap. Mau minta, ya sudah siap, mau minta dicarikan majikan ke agentnya Koko. Boleh, gitu kan bisa. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya pikir usia udah 47 itu loh kok. Nggak apa-apa. Saya pikir ya kalau misalnya 47 ya sekali lagi ngomong aja sama Singsang, boleh nggak aku masih bekerja? Kamu mau renew saya nggak? Saya 47 gitu. Ayo mau sesuai oke loh. Tala no problem. Nah kalau kayak gitu, saya masih butuh duit, saya masih nyekolahin anak saya, ya ngomong aja kayak gitu tuh. Iya kemarin sih sama itu adiknya Dada juga pernah ngomong sama adiknya juga kalau misalkan dia jauh lebih, maksudnya meninggal lebih dulu, dia masih tetap mau saya, terus ya gajinya juga pakai uang Dede karena Dede udah meninggal, dia uangnya banyak, suruh gajinya itu pakai uang Dede. Ngomong gitu sama adiknya. Ya sudah, sampean sudah bisa mbak majikan sendiri tuh. Mbak majikan sendiri dapat bonus harusnya. Jadi gitu, jadi sekali lagi ya Mbak, sampean iya. Orang baik, aku bilang. Jadi sampean nggak perlu khawatirkan itu. Ya, semuanya udah dipersiapkan sama dadanya sampean. Banyak berdoa buat dadai. Sampean nggak perlu sama sekali khawatir. Bulan 3 sampean selesai, nanti tanyain bulan 1 atau bulan 2 nggak ada masalah. Atau pindah dari Singsang ke dadai. Nanti malah sampean disuruh kerja di tempatnya adiknya dadai sama tempatnya Singsang double. Gajinya digedein lagi. Karena memang nggak ada kerjaan kan? Iya. Nah, bisa jadi nanti ditaruh di tempatnya si adiknya kakakku, kalau kamu kakak iparku kalau mau bersih kamu boleh bersihin ke sana kan, lo bisa jadi 2 juga kan? Nek sampean merasa jangan merasa nggak ada kerjaan, banyak kerjaan Mbak, tenang saja gitu. Iya kok, iya makasih banget ya. Tadi saya juga ya jujur saja saya itu bingung. Jangan. Karena nggak ada kerjaan, benar-benar nggak ada kerjaan gitu loh. Kok cuman masak 1 kali malam tok buat Singsang gitu. Iya, jangan menganggap nggak ada pekerjaan. Banyak, walaupun sampean sudah ngelakuin mungkin jendela, kebersihan apa, tempat sepatu apa, semuanya sepatunya. Sudah semua kok. Tapi saya anggap itu bukan kerjaan karena itu kegiatan rutin gitu loh kok. Ya sudah, wis nikmati nonton TV, nonton channelnya Miss Yuni, nonton channel saya, belajar. Ngeliatin anak-anak yang sedih-sedih itu, utangnya banyak, ya kan? Iya kok. Makanya saya lihat di YouTube itu, saya ini nyari saran, maksudnya gimana, karena benar-benar tadi saya itu nggak bisa mikir. Nah sekarang sudah kan? Takut. Sekarang sudah lega. Ya iya. Fungsinya itu nanti kalau sekarang benar-benar sudah lega kok. Nanti kalau nggak lega lagi mau mikir, ngomong aja ke kita. Ya, sekarang udah lega karena Koko kasih semangat. Mungkin karena memang kemarin saya benar-benar saya itu pakai hati ngerawat Dede gitu. Harus dong. Jadi sekarang nikmati hasil, ya udah saya berusaha lah. Yes. Gak usah khawatir. Bener. Telepon kita ready 911 24 jam kecuali HP-nya mati, orangnya tidur gitu aja. Oke ya, ditonton channel saya nanti ya. Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Yuk, bye. Oke teman-teman, luar biasa. Kali ini adalah cerita baik, cerita bagus. Di 1001 orang bilang jahat, tapi masih juga banyak majikan-majikan yang baik hati, pakai perasaan dan keikhlasan, kesabaran dan ketabahannya pun hari ini akan dinikmati dengan yang manis.
Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana, yang ada di dalam rumah majikan, mungkin yang masih mempersiapkan untuk keberangkatannya ke Hong Kong, semangat dan selalu tanamkan hal yang baik, pikiran yang baik, persepsi yang baik, segala sesuatu yang baik-baik, agar semua yang datang ke kita juga hal yang baik. Sehat selalu buat kalian. See you di next video. Bye-bye.